Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Anggaro akan mempresentasikan tugas review jurnal dan tesis. Untuk jurnal yang saya pilih adalah pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap keterampilan proses sains ditinjau dari self-evaluasi siswa oleh Adela M. Risana, Abdurrahman, dan Eko Suyanto. Jurnal Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Metro. Latar belakang, Indonesia sampai saat ini masih menjadikan 4 pilar pendidikan yang dirumuskan oleh UNESCO sebagai dasar dalam menjalankan proses pendidikan yang terdiri dari belajar untuk pengetahuan, belajar untuk berbuat, belajar untuk dapat hidup bersama, dan belajar untuk jati diri. Rendahnya penguasaan konsep pada beberapa pokok bahasan fisika disebabkan proses pembelajaran hanya berorientasi pada latihan soal saja dalam melatihkan aspek kognitif dan kurangnya keterampilan proses yang dilatihkan dalam proses pembelajaran. Menurut Rusnayanti dan Prima 2011. Salah satu karakteristik siswa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan model pembelajaran adalah self-evaluasi. Self-evaluasi yaitu kepercayaan individu akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Menurut Amanda et al. 2014, semakin tinggi self-evaluasi, maka semakin besar usaha dan daya tahan atau keuletan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Sedangkan, siswa dengan self-evaluasi rendah mempunyai tanggapan bahwa sesuatu lebih sulit dari yang sebenarnya, sehingga siswa mengurangi usaha dan ketekunannya dalam memecahkan permasalahan. PBL atau Problem Based Learning merupakan pembelajaran yang memiliki esensi berupa suguhan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa. Peran guru adalah menyodorkan berbagai masalah autentik sehingga jelas bahwa dituntut keaktifan siswa untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pemecahan masalah dilakukan secara bersama-sama dengan didiskusikan, sehingga terjadi pertukaran informasi antara siswa yang satu dengan yang lain. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui keterampilan proses sains siswa yang belajar dengan model problem-based learning dan siswa yang belajar dengan model direct instruction. 2. Mengetahui perbedaan keterampilan proses sains antara siswa yang memiliki self-evaluasi tinggi dan self-evaluasi rendah. 3. Mengetahui proses interaksi antara model pembelajaran dan self-evaluasi terhadap keterampilan prosesan kuantitatif dan metode eksperimen yang digunakan adalah model kuasi eksperimental dengan menggunakan dua kelompok yaitu eksperimen dan kontrol. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan desain faktorial 2x2. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan pembelajaran dengan menggunakan model PBL, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang memperoleh pembelajaran dengan direct instruction. Analisa data yang digunakan adalah analisa varians dua jalur atau 2 ANOVA. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah cluster random sampling. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memberikan tes self-evaluasi bertujuan untuk menggolongkan siswa yang memiliki self-evaluasi tinggi dan self-evaluasi rendah. Yang kedua, memberikan perlakuan membagikan lembar tes keterampilan proses sains kepada seluruh sampel. Tes keterampilan proses sains terdiri dari 11 butir pertanyaan yang mengandung 5 aspek, yaitu mengajukan pertanyaan, berhipotesa, merencanakan percobaan, menafsirkan atau interpretasi, dan berkomunikasi. Yang ketiga, memberikan post-test. Yang keempat, mengolah data. Dan yang kelima, menyusun laporan. Hasil yang pertama, data hasil uji normalitas pada nilai tes keterampilan proses sains, baik PBL maupun DI atau Direct Instruction, terdistribusi normal dengan nilai signifikansi Direct Instruction yaitu 0,057 lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikansi PBL sebesar 0,089 lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan data terdistribusi normal. Data uji homogenitas nilai tes keterampilan proses sains memiliki nilai signifikansi 0,187 lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa variasi data nilai tes keterampilan proses sains tersebut adalah homogen. Karena data normal dan homogen, maka dapat dilanjutkan dengan uji menggunakan analisis varians dua jalan atau 2 ANOVA. Hasil uji menunjukkan besar nilai signifikansi pada variabel model pembelajaran yakni 0,006 yang berarti bahwa H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan proses sains antara siswa yang belajar dengan model problem based learning dan siswa yang belajar dengan model direct instruction.
Hasil uji menunjukkan besar nilai signifikansi pada variabel self-efficacy, yakni 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa H0 ditolak. Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan proses sains antara siswa yang memiliki self-efficacy tinggi dan siswa yang memiliki self-efficacy rendah. Hasil uji menunjukkan besar nilai signifikansi pada interaksi model pembelajaran dan self-efficacy, yakni 0,974, lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa H0 diterima. Disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan self-efficacy terhadap keterampilan proses sains. Estimate marginal mean dari nilai keterampilan proses sains menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kelas PBL dan kelas direct instruction nilai rata-rata keterampilan proses sains pada kelas PBL yaitu 75,633 lebih tinggi dari kelas direct instruction yang nilai rata-rata keterampilan proses sainsnya hanya 66,845. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada keterampilan proses sains antara kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran konvensional. Kesimpulan dari penelitian ini disimpulkan bahwa model pembelajaran problem-based learning efektif dalam meningkatkan kemampuan keterampilan proses sains siswa. Komentar, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sudah sesuai. Perlu dilakukan uji asumsi lanjut agar dapat mengetahui besarnya pengaruh atau interaksi tiap variabel. Dalam hal analisis data, menurut saya sudah sangat runtut karena dilaksanakan dengan menerapkan uji ANOVA 2 jalan, namun perlu uji asumsi lanjut untuk mengetahui besarnya interaksi satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tesis yang berjudul Keefektifan Pembelajaran Matematika dengan Strategi Kooperatif Tipe STAD Berbantuan CD Pembelajaran pada Materi Geometri Kelas 8 oleh Rudi Marwanto, Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, 2008. Pembelajaran yang efektif menurut Mulyasa ditandai dengan adanya sikap yang menekankan pada pembelajaran siswa secara efektif. Lebih lanjut, Mulyasa menjelaskan bahwa pembelajaran yang efektif menekankan pada bagaimana peserta didik mampu belajar cara belajar. Melalui kreativitas guru, pembelajaran di kelas menjadi aktivitas yang menyenangkan. Tugas guru bukan lagi transfer pengetahuan kepada siswa dalam kelas, tetapi menciptakan kondisi belajar dan merencanakan jalannya pembelajaran dengan pilihan materi yang cocok dan representatif, sehingga mereka mendapat pengalaman belajar yang optimal. Disadari bahwa kegagalan siswa dalam belajar matematika adalah siswa tidak bisa menangkap konsep dengan benar, karena pada umumnya mereka belum sampai pada proses abstraksi, masih dalam dunia konkret dan baru sampai pada pemahaman instrumen. Yang hanya tahu contoh-contoh tidak dapat mendeskripsikannya. Siswa belum sampai pada pemahaman relasi yang dapat menjelaskan hubungan antar konsep. Akibat berantainya, siswa semakin mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep lainnya yang diturunkan dari konsep yang belum dikuasainya tadi. Jalan pintasnya, ia memberi pengertian sendiri dari konsep itu, dan yang terjadi di pikiran siswa adalah miskonsepsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sunardi di SMP Negeri 4 Jember, menunjukkan masih bahwa siswa SLTP yang belum memahami konsep-konsep geometri serta masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal tentang garis-garis jajar. Selanjutnya, dalam penelitiannya, Sunardi diperoleh data dari 443 siswa kelas 3 SLTP terdapat 86,91% siswa berpendapat bahwa persegi bukan persegi panjang, 64,33% siswa berpendapat bahwa belah ketupat bukan jajar ganjang, dan 36,34% siswa berpendapat pada persegi dua sisi yang berhadapan saling tegak lurus. Tujuan penting dari pembelajaran kooperatif tipe STAD ialah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini penting untuk dimiliki dalam masyarakat di mana banyak orang dewasa bekerja, sebagian besar dilakukan dalam organisasi yang bergantung satu sama lain, di mana masyarakat secara budaya semakin beragam. Titik peran teknologi di masyarakat secara umum juga sangat penting.
Compact Disc atau CD pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang dirancang di mana di dalamnya telah diinstal program yang disiapkan untuk tujuan pembelajaran tertentu. Selain unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit, model ini berguna untuk membantu siswa menumbuhkan kemampuan kerjasama. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah aktivitas dan keterampilan berproses siswa pada pembelajaran menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada materi luas dan volume 5. Yang kedua, untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa kelas 8 pada pembelajaran materi luas dan volume 5 menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran lebih baik dibanding strategi konvensional. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar siswa kelas 8 pada materi luas dan volume 5 menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran dengan strategi konvensional antara kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah. Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran pada materi luas dan volume 5 untuk siswa kelas 8 dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal hasil belajar. Metode yang digunakan yaitu research design. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif populasi dan sampel, yaitu dilaksanakan di SMP Negeri 26 Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 8 SMP Negeri 26 Semarang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu dipilih 2 kelas secara acak yang memiliki tingkat homogenitas yang sama, yang digunakan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengambilan data yaitu dengan data aktivitas dan keterampilan berproses berupa catatan dari pengamat selama kegiatan pembelajaran diambil dari lembar observasi. Data hasil belajar berupa skor hasil belajar siswa pada ranah pengetahuan dan pemahaman konsep melalui kegiatan tes kognitif yang datanya diambil dari metode tes, serta data tentang tanggapan siswa dalam pembelajaran diambil dengan lembar angket yang digunakan sebagai tambahan data. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa regresi linear sederhana dan berganda. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, hasil belajar kelas eksperimen dengan nilai signifikansi sebesar 0,37 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data terdistribusi distribusi normal. Hasil uji normalitas ini menjadi dasar bagi hipotesis selanjutnya. Berdasarkan hasil tabel test of between subject effect menunjukkan nilai signifikansi pada kelompok kelas sebesar 0,014 di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kelas dalam menentukan hasil belajar. Nilai signifikansi pada kelompok menunjukkan nilai signifikansi 0,000 di bawah 0,05 yang mengartikan bahwa terdapat pengaruh kelompok, mohon maaf ini salah tulis, terhadap penentuan hasil belajar. Sedangkan pada interaksi antara kelas dan kelompok menunjukkan nilai signifikansi 0,278 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara kelas dan kelompok dalam menentukan hasil belajar. Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi linear berganda, Y sama dengan 18,329 ditambah 0,763x1 ditambah 0,977x2. Pada uji T parsial pertama, nilai T hitung pada skor aktivitas sebesar 2,125 lebih besar dari 2,028 yang berasal dari T tabel, mengartikan bahwa terdapat pengaruh skor aktivitas terhadap hasil belajar. Pada uji T parsial kedua, T hitung sebesar 2,166 lebih besar dari T tabel yaitu 2,028 yang juga mengartikan bahwa terdapat pengaruh searah, yaitu jika variabel skor keterampilan proses mengalami peningkatan pada variabel hasil belajar, maka variabel Y yaitu skor keterampilan proses juga akan mengalami peningkatan. Dengan kata lain, semakin tinggi skor keterampilan proses seorang siswa, maka akan mampu meningkatkan hasil belajar.
Harga 0,977 menunjukkan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa kenaikan skor keterampilan proses sebesar 1 akan diiringi kenaikan hasil belajar sebesar 0,977. Tabel deskriptif statistik di atas menjelaskan bahwa hasil rata-rata kelompok atas kelas eksperimen sebesar 79,3636 lebih besar dari hasil rata-rata kelompok kelas atas kelas kontrol, yaitu sebesar 72,7273. Demikian pula pada nilai hasil belajar kelompok tengah kelas eksperimen sebesar 6,2941 lebih besar dari rata-rata kelompok tengah kelas kontrol, yaitu sebesar 60,1176. Dengan kata lain, total rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih baik dari total rata-rata hasil belajar kelompok kelas kontrol. Berdasarkan tabel ANOVA, nilai signifikansi pada tabel ANOVA yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan dalam uji F, maka skor keterampilan proses dan skor aktivitas berpengaruh secara simultan terhadap hasil belajar. Berdasarkan tabel output model summary di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,659 atau sebesar 65,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel skor keterampilan proses dan skor aktivitas secara simultan berpengaruh terhadap variabel hasil belajar sebesar 65,9%, sedangkan sisanya 34,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan yaitu yang pertama, ada pengaruh aktivitas dan keterampilan proses dalam pembelajaran matematika, materi luas, dan volume 5 dengan menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, pembelajaran matematika dengan strategi STAD memberikan hasil yang lebih baik dibanding pembelajaran konvensional. Yang ketiga, ada perbedaan hasil belajar antara siswa pada kelompok atas, tengah, dan bawah pada pembelajaran menggunakan strategi tipe STAD berbantuan CD pembelajaran dan strategi konvensional. Pembelajaran menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran lebih cocok diterapkan pada kelompok atas dan kelompok tengah kelas eksperimen. Pembelajaran menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran mencapai KKM siswa dengan rata-rata 67,9487 lebih besar 63, sedangkan ketuntasan klasikal 79,5% lebih besar dari 75% dengan nilai tertinggi 94 dan nilai terendah 50. Critical analisisnya yaitu tahap analisis dalam penelitian ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan tujuan penelitian. Namun dalam tahap analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS tersebut kurang lengkap karena hanya melakukan pengujian rata-rata dan mengklasifikasikannya. Akan lebih baik jika uji asumsi dilakukan sebelum dilakukan uji regresi linear sederhana dan berganda. Yang kedua, perlu dilakukan penghitungan sumbangan efektif untuk mengetahui besarnya sumbangan efektif X1 atau skor keterampilan proses terhadap Y atau hasil belajar, skor aktivitas atau X2 terhadap hasil belajar, serta sumbangan totalnya. Yang ketiga, perlu dilakukan penghitungan sumbangan relatif untuk mengetahui besarnya sumbangan suatu prediktor terhadap jumlah kuadrat regresi. Demikian. Terima kasih presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.